Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami ingin mempresentasikan tentang pemanfaatan aplikasi Gojek sebagai penunjang aktivitas masyarakat di era transformasi digital. Nah, di sini kami dari kelompok 6 dengan nama Marisa Putri dengan ujung NIM 234, Emreza Alpetra dengan ujung NIM 236, Alnur Dwi Priya Noptritin dengan ujung NIM 237. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama. Latar belakang analisis statistik diperlukan untuk memahami hubungan antar variabel dalam suatu penelitian. Salah satu metode yang digunakan adalah ANOVA 2-way yang berfungsi menguji pengaruh dua faktor independen sekaligus serta melihat apakah terdapat interaksi di antara keduanya terhadap satu variabel dependen. Melalui tugas ini, kelompok kami diminta mengumpulkan data minimal 100 responden, mengolahnya menggunakan SPSS, dan menganalisis hasilnya berdasarkan hasil nilai F dan signifikansi. Penelitian ini membantu mahasiswa lain memahami cara melakukan analisis data secara sistematis, mulai dari penggunaan informasi, pengolahan data, hingga penarikan kesimpulan berdasarkan metode statistik yang tepat. Rumusan masalah. Apakah kemudahan penggunaan aplikasi Gojek X1 berpengaruh terhadap efisiensi dan produktivitas penggunaan aplikasi Gojek? Y. Apakah kecepatan dan responsivitas layanan Gojek X2 berpengaruh terhadap efisiensi dan produktivitas penggunaan aplikasi Gojek? Y. Apakah fitur-fitur Gojek seperti GoRed, GoFood, GoPay, dan lain-lain X3 berpengaruh terhadap efisiensi dan produktivitas penggunaan aplikasi Gojek? Y. Apakah kepuasan penggunaan terhadap aplikasi Gojek X4 berpengaruh terhadap efisiensi dan produktivitas penggunaan aplikasi Gojek? Y. Apakah X1, X2, X3, dan X4 secara simultan berpengaruh terhadap efisiensi dan produktivitas penggunaan aplikasi Gojek? Y. Tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh kemudahan penggunaan aplikasi Gojek X1 terhadap efisiensi dan produktivitas penggunaan aplikasi. Y. Untuk mengetahui pengaruh kecepatan serta responsivitas layanan Gojek X2 terhadap efisiensi dan produktivitas penggunaan aplikasi. Y. Untuk mengetahui pengaruh fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi Gojek X3 terhadap efisiensi dan produktivitas penggunaan aplikasi. Y. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan penggunaan terhadap aplikasi Gojek X4 terhadap efisiensi dan produktivitas penggunaan aplikasi. Y. Untuk mengetahui apakah X1, X2, X3, dan X4 secara simultan berpengaruh terhadap efisiensi dan produktivitas penggunaan aplikasi Gojek. Y. Metode penelitian. Metodenya menggunakan ANOVA 2-way plus rekreasi linear berganda. Alatnya SPSS, jumlah respondennya 100, jenis data ordinal atau interval dari kuesioner Likert. Teknik pengujian uji T, uji F, R-square. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear berganda untuk menganalisis pengaruh variabel X1, X2, X3, dan X4 terhadap Y. Populasi dan sampel populasi. Penggunaan aplikasi Gojek. Sampel responden yang mengisi kuesioner dengan N sama dengan 100 dipilih dengan teknik sampling non probabilitas accidental sampling. Teknik pengumpulan data. Data diperoleh menggunakan kuesioner skala Likert dengan 4 kategori jawaban. 1 sama dengan setuju, 2 sama dengan sangat setuju, 3 sama dengan tidak setuju, 4 sama dengan sangat tidak setuju. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Saya akan melanjutkan apa itu pengertian ANOVA 2-way. ANOVA 2-way sendiri adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh dua variabel independen atau faktor terhadap satu variabel dependen dan apakah terdapat interaksi antara kedua faktor tersebut. Metode ini digunakan ketika penelitian melibatkan dua faktor kategori dan peneliti ingin mengetahui apakah perbedaan kelompok memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil. Selanjutnya, di deskripsi variabel, ini data yang sudah saya tanakan di SPSS. Di sini ada dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen sendiri ada 4, yaitu X1 itu kemudahan penggunaan, 2 itu X2 kecepatan dan responsivitas layanan, ketiga itu X3 itu kebermanfaatan fitur, keempat X4 kepuasan pengguna. Dan variabel dependen itu Y, penggunaan aplikasi Gojek membuat aktivitas saya menjadi lebih efisien dan produktif di era digital. Selanjutnya, itu ada hipotesis. Dihasilkan pengujian hipotesis pertama H1 itu diketahui signifikasi untuk pengaruh S1 terhadap Y adalah sebesar 0,850. 0,850 ini terdapat di tabel yang di SPSS ini. X1 aplikasi Gojek mudah digunakan dan memiliki tampilan yang jelas, signifikannya adalah 0,850 dan nilai T hitungnya min 190 yang ada di tabel juga itu dikurang dari T tabel 1,95 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 itu ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Kedua itu pengujian hipotesis kedua, H2 diketahui nilai signifikannya pengaruh terhadap Y adalah sebesar 0,132, itu lebih besar dari 0,05 dan T hitungnya lebih kecil dan berarti H2 itu ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Ketiga itu pengujian hipotesis ketiga. Diketahui nilai signifikasi itu sebesar 0,000 yaitu itu lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan H3 itu diterima yang berarti terdapat pengaruh signifikasi X3 terhadap Y. Keempat itu ada pengujian hipotesis kedua H4 yaitu 0,245 itu lebih besar dari 0,05 yang berarti H4 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Dan ini gambar kurvanya. Lalu ini data hipotesis. Di daerah penolakan HO, area merah itu terletak di kedua ujung distribusi, yaitu itu T kurang dari min 1,95 itu T hitungnya, dan T lebih besar dari 1,985. Dan kedua itu daerah penerimaan HO yang areanya hijau yang berada di tengah kurva, yaitu itu min 1,95 kurang dari T lebih besar dari 1,985. Lalu hasil keputusan hipotesis ini, yang A karena terhitungnya min 0,190, berarti di dalam batas kritis 1,95, maka T hitung jatuh di daerah penerimaan HO. Terus B karena T hitungnya 1,518 berarti dalam batas kritis 1,985, maka T hitung jatuh di daerah penerimaan HO. Karena C itu karena T hitung 5,652 berada di luar batas kritis, maka T hitung jatuh di dalam daerah penolakan HO. HO ditolak dan H3 diterima. Keempat itu karena T hitungnya 1,170 berada di dalam batas kritis 1,985. Maka titik T hitung jatuh di daerah penerimaan HO. HO ditolak dan H4 pun ditolak. Lalu di sini ada hasil data hipotesis. Yaitu yang ke-1 ini hasil uji T parsial, hitungannya itu H1. Hasil uji T ini mengukur pengaruh X1, X2, X3, dan X4 terhadap Y secara individu. H1 sendiri pengaruh kemudahan penggunaan terhadap Y. Signifikan yang didapat adalah 0,850 lebih besar dari 0,05. Ya, jadi H1 ditolak, tidak terdapat pengaruh signifikasi X1 terhadap Y. H2 pun begitu karena
signifikannya 0,132 lebih besar dari 0,05. H2 pun ditolak. H3, pengaruh kebermanfaatan fitur terhadap Y, signifikasi yang didapat itu 0,000, itu lebih kecil dari 0,05, yang berarti H3 itu diterima, terdapat pengaruh signifikasi X3 terhadap Y. H4, pengaruh kepuasan penggunaan X4, signifikasinya lebih besar dari 0,05, yang berarti H4 pun ditolak, tidak dapat pengaruh signifikasi terhadap X4 terhadap Y. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan hasil uji F, yaitu pengujian pengaruh variabel X1, X2, X3, dan X4 terhadap Y secara simultan atau bersama-sama berdasarkan hasil analisis SPSS. Diperoleh nilai signifikan terbesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Selain itu, nilai F hitung adalah 20,876 lebih besar dari 2,47. Nah, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H5 diterima, artinya keempat variabel independen ini secara bersama-sama memberikan pengaruh signifikan terhadap efisiensi dan produktivitas penggunaan aplikasi Gojek. Pada halaman berikutnya, kita bisa melihat R-square atau koefisien determinasi. Nilai R-square sama dengan 0,470 atau 47%. Artinya, 47% variasi perubahan pada variabel Y, yaitu efisiensi dan produktivitas penggunaan aplikasi Gojek, dapat dijelaskan oleh keempat variasi variabel independen, yaitu X1 sampai X4. Sementara 53% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini, misal faktor harga, promo, kualitas, driver, dan sebagainya. Pada halaman ini ditampilkan tabel koefisien yang berisi nilai-nilai koefisien regresi untuk masing-masing variabel. Tabel ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu variabel memiliki pengaruh signifikan atau tidak. Koefisien-koefisien inilah yang dipakai untuk membentuk persamaan regresi yang nantinya dijelaskan pada halaman berikutnya. Halaman ini menampilkan tabel ANOVA. Yang ini ya guys, yang merupakan bukti statistik uji F. Dan dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai F dan signifikasi sesuai dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya. F hitung yaitu 20,876, signifikan 0,000. Ini memperkuat kesimpulan bahwa model regresi yang digunakan layak dan variabel X1 sampai X4 memang secara simultan berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya adalah tabel model summary. Di tabel ini kita bisa melihat nilai R, R square, adjusted square, STD, error of the estimate. Bagian terpenting yang digunakan dalam penelitian adalah R-square, yaitu 0,470. Ini semakin menguatkan penjelasan bahwa model mampu menjelaskan hampir setengah dari variasi variabel Y. Halaman ini berisi penjelasan regresi lengkap yang digunakan dalam penelitian, yaitu Y sama dengan 0,908 dikurang 0,2
21 ditambah 0,144 ditambah 0,510 ditambah 0,075. Persamaan ini menjelaskan arah dan besarnya pengaruh masing-masing variabel. Penjelasannya, konstanta 0,908 artinya jika semua variabel X dianggap 0, nilai berdasar Y adalah 0,908. X bernilai negatif. Yang ini ya, X1. X1 bernilai negatif yaitu minus 0,021. Kemudahan pengguna sedikit menurunkan efisiensi meski tidak signifikan. X kedua bernilai positif, yaitu 0,144. Kecepatan layanan cenderung meningkatkan efisiensi tapi tidak signifikan. X3 bernilai 0,510, ini variabel paling kuat, menunjukkan fitur-fitur Gojek memiliki pengaruh paling besar. Dan yang terakhir, X4 bernilai 0,075. Kepuasan punya pengaruh positif kecil, tetapi tidak signifikan. Dari seluruh hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa X1, kemudahan penggunaan tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penggunaan Gojek. X2, kecepatan layanan tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penggunaan Gojek. X3, kebermanfaatan fitur berpengaruh signifikan dan menjadi faktor paling dominan meningkatkan efisiensi penggunaan Gojek. X4, kepuasan pengguna tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penggunaan Gojek. Secara simultan, X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh signifikan terhadap efisiensi dan produktivitas penggunaan Gojek. Tetapi, nilai R-square 47% memperlihatkan bahwa hampir setengah perubahan variabel Y mampu dijelaskan oleh model penelitian. Terakhir, penutup, terima kasih atas perhatiannya. Saya dari kelompok 6 dan kelompok 6 ingin meminta maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan baik dalam penjelasan, perkataan, maupun isi dari PPT. Kami hanya mengerjakannya sesuai dengan pemahaman kami. Sekian video penjelasan dari kelompok 6. Dari sini kami menyatakan pamit undur diri dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.